Sedangkan nafikhul kir, ya, wa nafikhul kir imma yukhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabitha. Kalau kamu duduk dengan tukang pandai besi, pertama dia akan membakar pakaian. Percikan-percikan apinya itu akan apa? Mengenai pakaianmu dan membakar. Bahkan sampai tembus ke kulitmu. Atau yang kedua, kamu mencium bau yang tidak enak. Bahkan kamu terkena bau yang tidak enak itu. Meskipun kamu sudah pergi, sudah tidak duduk bersama tukang pandai besi, kamu tetap membawa bau tidak enak. Kita duduk ngobrol dengan preman misalnya. Kita berpisah, orang hati-hati itu temennya preman. Jelek kan kita? Hati-hati. Nah gitu. Kita ke bawah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini diterangkan oleh Imam Muslim. Dalam sahihnya beliau membawakan hadis ini dalam bab anjuran untuk berteman dengan orang-orang saleh dan menjauhi teman yang jelek. Ini judul babnya di Sahih Muslim, dibawakan hadis ini. Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa di dalam hadis tersebut terdapat permisalan teman yang soleh, ya, dimisalkan teman yang soleh dengan seorang penjual minyak wangi, sedangkan teman yang jelek seperti tukang pandai besi. Maka hadis ini juga menunjukkan keutamaan bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang baik, memiliki akhlak mulia, berakidah yang benar, berilmu. Sebaliknya terdapat larangan bergaul dengan teman-teman yang buruk, berteman dengan musyrikun, berteman dengan ahlul bid'ah, berkawan dengan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, memiliki sifat-sifat yang tercela. Maka hati-hati. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama dan dunia kita. Berarti menganjurkan kita untuk berkawan dengan orang yang dapat memberi manfaat agama, manfaat dunia. Nah ini, banyak sekali kita ini akhirnya apa? Jatuh dalam pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas bukan dalam arti sempit, cuman pergaulan laki perempuan tanpa batas. Bukan itu. Kita berkawan dengan orang-orang yang jelek tadi. Berkawan dengan musyrikun, berkawan dengan ahlul bid'ah. Berkawan dengan orang-orang yang pemikirannya menyimpang. Ini lebih berbahaya daripada pergaulan bebas laki perempuan tadi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam Bahjah Qulubil Abrar menjelaskan bahwa ketika kita berteman
bergaul dengan orang-orang yang baik, itu akan mendapatkan dua kemungkinan. Yang kedua-duanya baik. Ya. Pertama, ketika kita berteman dengan orang yang baik, kita akan menjadi baik, ikut menjadi baik. Yang kedua, kita mendapatkan kebaikan dari teman itu. Seperti tadi, kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kalau nggak kita dikasih, kita bisa beli. Ya kan? Kalau kita tidak menjadi baik, kita mendapatkan kebaikan. Nah, ya, kita akan diberi minyak wangi, kita akan bisa membeli, atau kita duduk bersama dengan orang yang membawa bau harum. Nah, dan bau harum ini orang mengenal dengan apa? Istilah sekarang aromaterapi, Pak. Ya kan? Gimana? Menghirup aromaterapi itu gimana? Plong, santai, pikirannya tenang, gitu kan? Nah, duduk dengan teman-teman soleh, ya, bergaul, berkawan, berteman dengan orang-orang yang soleh, itu akan menenteramkan kita. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan keutamaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, Rasul katakan apa? Innahum qaumun la yasqa jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka. Ini salah satu teman yang baik, cirinya apa? Suka belajar. Duduknya di majelis ilmu. Nah, bahkan seseorang itu akan mengikuti sahabatnya atau teman dekatnya, baik dalam perilaku, bahkan dalam keyakinan. Nah, kondisi ini akan terjadi saat kita duduk dengan mereka, saat kita bersahabat, berteman dekat. Kalau teman kita baik, ya kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau jelek, kita akan mendapatkan kejelekan. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu bersama dengan agama teman dekatnya. Nah, ya. Bahkan masyarakat muslim, seandainya kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan tadi, kita tidak menjadi baik, kita tidak mendapatkan kebaikan, minimalnya kita tercegah, terhalangi dari kemungkaran. Ya, karena bagaimanapun seseorang itu pasti memiliki rasa malu ketika sedang bersama dengan orang saleh. Ya, sampai Rasulullah SAW juga mengabarkan, malulah kalian kepada Allah sebagaimana halnya kalian malu kepada orang yang paling soleh di antara kalian. Coba kita lihat di masyarakat, misalnya orang-orang itu yang biasa maksiat, lewat imam masjid, wah nanti Pak Imam lewat, ya tercegah di sini. Nah, tetapi sebaliknya, ikhwah, arsyadakumullah li taati, teman yang jelek itu membawa kejelekan juga. Ketika kita berteman dengan teman yang jelek,
Ada dua kemungkinan juga. Satu, kita menjadi jelek. Dua, kita mendapatkan kejelekan dari teman itu. Minimalnya tadi, terbawalah dengan kejelekan itu. Ya tadi, habis duduk dengan preman, itu temannya preman itu. Nah, gitu kan, minimalnya seperti itu. Maka betapa banyak kita dapati kehancuran, kesengsaraan menimpa banyak manusia disebabkan keburukan teman-temannya. Ya. Tidak sedikit orang-orang yang menuju kepada kehancuran, kebinasaan tanpa mereka sadari karena pengaruh teman yang tidak baik. Ya. Bahkan tadi, kebaikan seseorang diukur dari temannya. Almar'u ala dini khalili. Seorang salaf ditanya, telah datang kepada kami seseorang yang katanya ahlus sunnah. Maka bagaimana menilai apakah benar dia ahlus sunnah? Kata ulama ini, lihat kemana dia singgah. Kemana dia singgah? Kalau dia singgah kepada seorang yang berpemahaman qadariyah, ya berarti dia seorang qadariyah. Tuh. Teman sebagai ukuran. Maka jangan sampai kita menyesal gara-gara salah memilih teman. Wa yauma yahudu dhalim ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani fadula. Ingatlah ketika orang-orang itu menggigit kedua tangannya sebagai wujud penyesalan. Seraya berkata, seandainya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Seandainya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Atau orang-orang yang bersama para Rasul. Ya kan? Siratal mustaqim adalah jalannya para nabi, para syuhada, siddiqin, wassalihin. Seandainya aku ambil jalan mereka, celaka, sangat celaka diriku. Ya, seandainya aku dulu tidak menjadikan fulan sebagai khalil, sebagai teman dekatku. Seandainya aku tidak berkawan dengan dia. Sungguh dia telah menyesatkan diriku setelah datang kepada aku peringatan. Jadi bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan orang yang telah menjadikan teman-teman jeleknya mengalami penyesalan yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya al-ikhwah, bagaimana kriteria teman yang baik itu? Ya, disampaikan oleh Ibnu Qudamah, wa fil jumlah fayambaghi yakuna fi man tu'athir suhbatuhu hamsu khisal. Secara umum hendaknya yang engkau pilih sebagai teman itu memiliki 5 sifat. Pertama, ayakuna aqilan, berakal. Yang kedua, husnul khuluq, berakhlak yang baik. Yang ketiga, ghair fasik, bukan orang fasik. Yang keempat, wala mubtadi, bukan ahlul bid'ah. Yang kelima, wala harisun ala dunya,
bukan orang yang semangat kepada dunia. Ini 5. Nah, akal merupakan modal utama. Tidak ada kebaikannya kita berkawan dengan orang-orang bodoh. Meskipun dia cerdas, tapi tasarrufnya, perilakunya adalah bodoh. Ya. Orang bodoh ini ketika kita ingin mengajak kepada kebaikan, ingin menyelamatkan dia, sebaliknya dia justru mencelakakan kita. Itu orang bodoh, tinggalkan. Ya. Jadi orang yang berakal, orang yang memahami sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ya. Baik ketika dia memahami untuk dirinya atau menjelaskan kepada orang lain. Juga harus memiliki akhlak yang baik. Ya. Karena berapa banyak ketika dia itu tidak berakhlak, misalnya orangnya gampang emosi, maka ini akan menjadikan dia apa? Terkuasai oleh hawa nafsu. Nah, kemudian kenapa kita tidak boleh berkawan dengan orang fasik? Karena orang fasik ini tidak takut kepada Allah Ta'ala. Tidak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Sehingga teman atau orang yang seperti ini tidak bisa dipercaya. Kita tidak boleh merasa aman dengan orang-orang fasik seperti ini. Demikian juga orang yang statusnya ahlul bid'ah. Dia pasti akan mengajak dirimu kepada kebid'ahan yang kadang bisa mengeluarkan dirimu dari agama Islam secara total. Nah, demikian juga orang yang semangat kepada dunia. Ya, orang kalau sudah orientasinya ke dunia, dia akan jual agamanya untuk mendapatkan dunia. Dia nggak peduli rambu-rambu agama. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita memahami betapa sangat besar pengaruh pertemanan, pergaulan, interaksi, maka kita orang tua memiliki peran yang sangat besar terkait pendidikan anak-anak kita. Nah, Allah Ta'ala mengingatkan kita para orang tua ini dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Lakukan upaya-upaya agar dirimu dan keluargamu selamat dari api neraka. Ya, karena neraka itu apa? Bahan bakarnya dari manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sun Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka itu ada malaikat-malaikat yang besar, kasar, keras. Tidak ada belas kasihan. Nah, malaikat yang tidak pernah mendurhakai perintah-perintah Allah. Malaikat yang selalu menaati perintah-perintah Allah Ta'ala. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari neraka yang keadaannya seperti itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan surat At-Tahrim ayat yang ke-6.
Cara menyelamatkannya adalah alimuhum wa adibuhum ala ta'atillah. Ajari mereka, didiklah mereka di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah Ta'ala dalam Tuhfatul Maulud menjelaskan kerusakan mayoritas anak dari sisi kedua orang tuanya. Saya ulang, kerusakan mayoritas anak atau mayoritas anak, kebanyakan anak itu rusak karena kedua orang tuanya. Pertama, tidak mendidik. Yang kedua, salah dalam mendidik. Termasuk dalam hal ini. Dalam hal pertemanan. Syekh Abdul Salam, ya, dalam buku beliau Tarbiyatul Aulad fi Dhail Kitab Sunnah yang diberi takdim oleh Syekh Shalih Fauzan, menyebutkan salah satu tugas orang tua, khususnya setelah anak memasuki usia sekolah, yakni mencarikan teman yang baik untuk anaknya. Kewajiban orang tua memilihkan teman yang baik untuk anaknya. Jangan sampai anak keliru memilih teman. Jangan biarkan anak memilih temannya sendiri. Karena anak tidak ada pertimbangan baik buruk, benar salah saat memilih teman. Yang penting cocok, gitu loh. Maka kewajiban orang tua memilihkan. Hendaknya kamu berkawan dengan fulan, jangan berkawan dengan fulan. Oh, ini mengajarkan sektarian, Ustaz. Ya, ini mengajarkan diskriminatif. Apapun omongan orang, tutup telinga rapat-rapat. Ingat, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian pemimpin, masing-masing akan diminta pertanggungjawaban. Hah? Mereka yang komen-komen itu kan nggak diminta tanggung jawab atas anak kita. Ketika
yang lainnya. Itu semua kembali kepada apa? Bagaimana cara kita mendidik. Dan kita ingatkan, orang tua adalah penanggung jawab pendidikan anak. Akan tetapi, ya, tidak sedikit kita dapati orang tua yang kebetulan jadi orang tua. Jadi orang tua ada dua, orang tua kebetulan dan orang tua kebetulan. Nah, orang tua kebetulan itu apa? Ya semata-mata dia punya anak itu. Gitu. Tapi orang tua betulan dia adalah orang tua yang memang siap punya kapasitas menjalankan peran sebagai orang tua, khususnya peran pendidikan. Kenapa? Karena peran pendidikan terkait dengan amanah Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum. Ini yang sering terlupa. Kebanyakan manusia hanya peran-peran ekonomi, peran-peran duniawi yang dijalankan. Ya kan? Kita bekerja, cari nafkah untuk menghidupi anak istri. Lalai dari tanggung jawab yang besar. Bagaimana menyelamatkan mereka dari ancaman neraka. Maka orang tua ini butuh bekal ilmu. Ya, butuh bekal ilmu bagaimana mendidik anak. Jangan sampai ya udahlah mengalir aja. Ini kan bisa sendiri. Gitu kan? Tidak bisa. Tidak sedikit orang tua mendidik anaknya copy paste dengan pendidikan yang dia dapatkan dari orang tuanya dulu. Zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Dulu masa kecil kita, saya kasih contoh real yang nyata. Masa kecil kita, ya 34 tahun yang 30 atau 40 tahun yang lalu, gangguan anak itu cuma televisi, ya kan? Televisi itu pun hanya berapa jam? Jam 5 sore sampai jam 10. Semua satu TV mati, selesai. Hari ini televisi 24 jam, internet, handphone, pergaulan anak, keterbukaan informasi teknologi. Kalau kita masih mengandalkan copy paste pendidikan masa lalu, kita nggak akan bisa mengikuti perkembangan zaman anak. Kita harus terus belajar, mempersiapkan diri. Ya, bahkan mungkin yang hari ini sudah cukup bekalnya, tetap harus belajar. Kenapa? Anaknya akan naik level. Anaknya sekarang TK, besok masuk level SD. Ya, sebagaimana dalam pendidikan umum, ya tentu apa? Pengetahuannya lebih tinggi. Sisi lain juga demikian. Sisi emosional, sisi kejiwaan, perasaan, ya dan lain-lain. Coba berapa banyak ayah bunda mengeluh menghadapi anaknya yang memasuki dunia remaja. Dulu waktu SD ini manut, taat, tidak pernah bantah-bantah. Kok setelah SMP jadi pembangkang? Ya bisa jadi pengaruh teman, bisa jadi pengaruh hormonal, bisa jadi pengaruh lingkungan dan yang lain. Ini semua kita pelajari. Nah, insya Allah Ta'ala besok pagi kita akan kasih mukadimah. Karena hal yang harus kita kuasai banyak. Bagaimana menjadi orang tua pendidik yang hebat. Pasti masing-masing kita menginginkan untuk menjadi pendidik yang hebat. Itu harapannya. Kenyataannya, realitas
rasa seperti apa. Nah, maka sekali lagi al-ikhwan sedemikian besar tanggung jawab kita karena anak-anak kita ketika sudah masuk usia sekolah akan banyak dipengaruhi oleh lingkungan luar keluarga. Kalau sebelum sekolah kan kita aja kalau keluarga. Setelah sekolah biasanya apa? Ada dengan temannya, ya kan, lebih luas lagi pergaulannya. Dan kita tahu bagaimana pengaruh pertemanan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk semua, bisa menjadi bekal dalam menjalankan peran sebagai orang tua pendidik. Baik, bisa dengar? Sudah masuk Isa? Sudah. Dan kalau kita kan nanti sampai Isa pas ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah.